Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita perbaharui lagi dulu terlebih dahulu niat kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan pagi yang mulia dan berkah ini Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba wa alhiqni bis-salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ibad, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, semoga perkumpulan kita ini, pertemuan ini senantiasa dalam rahmat dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap di pagi yang mulia ini senantiasa Allah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu berlimpah semata-mata agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian salawat salam semoga terlimpah curahkan keharibaan pemimpin dunia wal akhirah, kekasih kita yang termulia dari makhluk ciptaan zat paling mulia, yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua DKM yang kami hormati, Ustaz Andri, juga segenap pengurus lainnya beserta seluruh hamba-hamba Allah yang pagi hari ini kita mendapat nikmat dari Allah bisa kumpul di tempat paling indah yang pernah Allah sediakan dan ciptakan di alam dunia. Ada yang pernah ke gunung, ada yang pernah ke hotel mewah, ada yang pernah ke pantai. Semua tempat itu indah, tapi tak seindah tempat yang disebut taman surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, bertanya para sahabat, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Qala majalisul ilm. Yang disebut taman surga adalah majlis ilmu. Ini alhamdulillah pagi ini kita ada di taman surga.
Mudah-mudahan nanti di akhirat semuanya tinggal masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan belajar mempelajari tentang sejarah yang berkaitan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa syariatnya sirah nabawiyah. Semua sejarah yang berkaitan dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya belajar sirah, sejarah itu? Teramat manfaat dan penting sekali ayuhal ibad, karena berkaitan dengan amalan-amalan kita. Terkadang jatuh hukum, keluar hukum dari sejarah, kemudian ditetapkan menjadi hukum syariat. Seperti darah dalam hukum fiqih, darah itu termasuk di dalam bab najasah, bab najis. Darah itu najis. Jadi kalau bapak habis potong kurban, nyipret darah itu ke pakaian kita banyak, dengan catatan ijtihad ulama nanti, darah banyak di baju, ini darah najis, sholat nggak bisa. Bahasa syariatnya sholat tidak sah. Darah ini termasuk yang najis dalam syariat. Nanti ada pandangan ulama pengecualian. Kalau Imam Ibn Hajar, jika sedikit tidak. Kemudian ukuran sedikit itu apa? Ukuran sedikit itu tidak lebih banyak dari sekian, begitu. Cuma dasar hukumnya najis di darah. Tidak dimaafkan di badan, tidak dimaafkan di pakaian, tidak dimaafkan di air. Ada najis yang lain itu bisa dimaafkan di air, tidak dimaafkan di badan atau di pakaian. Ada yang dimaafkan di badan, di pakaian, tidak dimaafkan di air. Namun jika darah mengalir sesuai alirannya sendiri, ini dimaafkan. Jadi kalau ada orang berdarah, mengucur darah itu, dia sholat, terusin sholatnya sah. Kalau di madhab Imam Syafi'i, asal tidak darah berpindah. Ini dari mana ini hukum? Dari kisah sahabat Abbad bin Bishr. Ketika Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir berjaga di satu malam, sedang berperang Rasulullah dan sahabat satu malam. Rasulullah minta agar ada yang berjaga supaya kita nih semua enggak ada yang diserang tiba-tiba. Maka dua orang ini, yang satu orang Madinah Ansar, yang satu orang Mekah. Abbad bin Bishr ini orang Ansar. Dia jaga malam. Karena jaganya berdua, kalau bahasa kita nih, kalau jaga barengan begini, nanti ngantuk bareng-bareng, ketiduran bareng-bareng, repot. Mendingan gantian aja, sip-sipan. Separuh malam engkau, separuh malam saya. Baik. Kemudian berjaga datang. Ammar bin Yasir lagi istirahat, lagi jaga. Maka Abbad bin Bishr istirahat. Ketika Sayyidina Abbad bin Bishr ini berjaga, ini kelas sahabat iseng, enggak ngapa-ngapain. Isengnya sahabat tuh kalau iseng
Sholat sunnah. Ngapain? Sholat sunnah. Isengnya sholat sunnah. Nggak ada kerjaan nih, ambil wudhu, sholat sunnah. Begitu. Dikit-dikit sholat sunnah, nganggur dikit sholat sunnah. Saking cintanya sama sholat. Kalau kita dikit-dikit iseng ngapain? HP, buka YouTube, buka IG, buka WA. Kalau sahabat iseng nganggur sholat, tengah malam lagi sholat, lagi asyik dengan ibadahnya, lagi khusyuk dengan Allahnya dan bacaannya, diintai sama musuh. Begitu diintai, dibidik, diarahkan anak panah oleh musuh, menembus dadanya Abbad bin Bishr. Begitu kena tuh, tembus itu anak panah ke tubuhnya, Abbad bin Bishr kira-kira ngerasain sakit apa enggak? Sakit enggak kena panah? Sakit. Jangan panah, jarum aja kita kadang loncat, mau disuntik aja, belum disuntik udah teriak, belum disuntik udah teriak. Ini kena panah. Begitu kena panah, sakit. Namun beliau tidak enak dengan Allah jika ngebatalin sholatnya. Yang saat itu dalam riwayat yang sahih, beliau lagi baca surah Al-Kahfi. Akhirnya dicabut tuh anak panah, dilempar. Musuh melihat ini orang belum jatuh, dibidik lagi, bidikan kedua, dicabut lagi, dilempar lagi, bidikan ketiga, dicabut lagi, dilempar lagi. Bahasa kita tuh sampai musuhnya bingung, ini orang Islam pada kuat-kuat. Kalau bahasa Bekasi, ini orang jangan-jangan punya tekbal, begitu, tekbal. Padahal mah sakit, berdarah, cuma karena nggak enak sama Allah, mutusin obrolan dengan Allah. Mereka begitu tuh imannya. Lagi ngaji, lagi baca Quran, itu seolah-olah sedang bercakap-cakap, berkholwat berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mau diganggu dengan yang lainnya. Anak panah didiemin. Kalau kita, ya Allah, baru takbiratul ihram, HP bunyi, kuat batalin. Kalau buat sholat sunnah, HP bunyi, kuat batalin. Apalagi lagi nunggu, memang sebelumnya nunggu bisnis nih, belum ditelepon-telepon sama bos. Begitu takbir, bunyi, udah nggak karuan sholat. Jangan anak panah kita lagi sholat, digigit nyamuk, ditepak apa dibiarin? Dipukul sama kita. Enggak kena, kelihatan sama kita tuh terbangnya nyamuk, udah kita incer aja itu. Begitu ke hordeng, ini nih, ntar nih habis sholat, udah hilang konsentrasi. Tapi ini Abbad bin Bishr begitu, khusyuk sampai dia percepat bacaannya sampai selesai sholat, baru dia bangunkan Ammar bin Bishr. Kata Ammar bin Yasir, kenapa engkau tidak bangunkan aku dari awal? Ketika sudah berlumur darah, baru bangunin sahabatnya. Kata Abbad bin Bishr, aku tidak enak, sedang asik baca surah Al-Kahfi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sholatnya diterusin sampai apa? Sampai selesai. Maka ulama fikih nanti ngambil hukum tuh, darah yang mengalir sesuai aliran normalnya, walaupun banyak, tidak membatalkan sholat. Jadi kalau berdarah nih, darahnya ngalir, biar netes ke baju, biar kemana-mana, dari sini sampai rawa kalung itu darah, itu nggak batalin apa? Sholat, karena darahnya ngalir sendiri. Di madhab Imam Syafi'i begitu. Kecuali kalau berpindah tuh bagaimana? Berdarah kita, kemudian kita sekak, apa nih namanya? Kita sekak begini nih, entah pakai tangan, entah pakai kain atau pakai sorban. Begitu disekak berpindah ke sini, ini namanya najis berpindah.
Kalau udah begitu tuh najis baru disengaja, itu baru batalin apa? Sholat. Ini dapat hukum dari sini. Perlu tahu kisah-kisah sejarah-sejarah Islam yang berhubungan dengan kenabian, karena manfaatnya banyak dengan hukum. Belum lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum tersebut, juga ucapan-ucapan Rasulullah yang kita kenal dengan bahasa hadis. Kalau enggak tahu sejarah, kadang enggak tidak bisa memahami makna apa yang disampaikan. Contoh, dalam riwayat Imam Bukhari, hadisnya pendek. Hadisnya itu Rasulullah bersabda, Allahumma arhamil mutasarwilat, begitu. Semoga Allah, ya Allah, semoga Allah merahmati perempuan yang memakai celana panjang. Sekali lagi, kata Rasulullah berdoa, semoga Allah merahmati perempuan yang memakai apa? Celana panjang. Itu pada tidur semua bagaimana ini ya? Allah merahmati perempuan yang memakai apa? Celana panjang. Baca tuh hadis, sahih hadisnya. Begitu mau kondangan, istri kita sudah rapi, pakai gamis. Kata kita, mama ganti, pakai baju biasa aja sama celana panjang. Kenapa? Ini hadisnya sahih, Rasulullah doain. Kata Rasulullah, semoga Allah ngasih rahmat sama perempuan yang bercelana panjang. Kalau cuma baca hadisnya saja, kemudian kita amalkan, terkadang salah dalam pengamalan. Hadisnya sih sahih, pemahamannya yang tidak baik. Dari mana itu? Maka perlu juga kita belajar yang namanya sirah, sejarahnya. Kenapa Rasulullah bilang begitu? Oh, satu saat ada seorang perempuan lagi naik onta. Kalau onta zaman dulu, zaman sekarang aja kita jarang melihat onta. Kalau bahasa kita sekarang tuh lagi naik PCX begitu. Perempuan lagi naik NMAX PCX. Dia lihat Rasulullah lagi kumpul nih sama beberapa sahabat, termasuk Sayyidina Ali di dalamnya. Karena ini tuan guru besarnya umat Islam, orang tuanya umat Islam, nabi pemimpinnya umat Islam, mau dapat berkah, minimal dapat doa, datang tuh sambil bawa kendaraannya menuju Rasulullah, cuma mau ngucapin salam. Karena kalau Rasulullah udah jawab salam, itu jadi doa yang mustajab. Karena tidak ada doa paling disukai oleh Allah kecuali doa Rasulullah. Enggak ada salat yang paling disukai Allah kecuali salat caranya Rasulullah. Tidak ada duduk yang paling Allah ridha, Allah suka kecuali duduk caranya Rasulullah. Enggak ada tidur yang paling Allah suka. Semua perbuatan, semua ucapan yang paling disuka itu yang keluar dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau Allah klaim dan perintah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, pokoknya yang ada di Rasulullah contoh, begitu bahasa kita. Kenapa? Semuanya yang Allah suka ada di situ. Duduknya Rasulullah itu duduk cara yang Allah paling suka. Jalannya Rasulullah, ke kamar mandinya, melangkah ke masjidnya, apa saja paling Allah suka dan ridha. Ini perempuan datang ke Rasulullah, tapi namanya padang pasir, anginnya itu kenceng. Jangan padang pasir di sini aja jalan raya suka kenceng.
Kalau ada bapak-bapak pakai sarung, nggak pakai celana, ketibas angin bagaimana kira-kira itu? Ngampar-ngamparan ke atas sarungnya. Ini perempuan nyamperin Rasulullah di atas kendaraannya, ketiup angin pakaiannya sehingga tersingkap. Sebelum tersingkap, ini Rasulullah dan sahabat menolehkan pandangan, enggak melihat, tidak mau melihat. Sebelum tersingkap udah ketahuan angin kencang, dari bawah ada perempuan, Rasulullah dan sahabat langsung menolehkan pandangan sehingga enggak lihat apa-apa. Ada seorang yang terlambat nolehin pandangan. Siapa tuh? Sayyidina Ali. Rada telat posisinya sebab pas banget madep perempuan, agak telat. Maka Sayyidina Ali melihat ketika pakaian gamis itu perempuan tersingkap, ditiup oleh angin. Kalau kita kira-kira ikut yang noleh apa demenan yang diem aja? Diem aja ya, gitu ya. Nggak apa-apa Ustaz. Yang pertama kan itu katanya nikmat begitu. Yang kedua baru dosa. Ya Allah. Tersingkap itu. Maka ketika tersingkap, kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, sungguh saya terlambat menoleh, tapi aku katakan ini perempuan tadi pakai celana panjang. Jadi di bawah gamisnya, di bawah baju panjangnya dia pakai celana. Maka Rasulullah ngeluarin kalimat, itu kalimatnya tadi, semoga Allah memberi rahmat buat perempuan yang pakai celana panjang. Begitu. Ini didapati dari mana? Dari sirah. Semua yang berkaitan dengan Sayyidina Muhammad, maka itu diantaranya manfaat menjadi hukum-hukum syariat dalam kehidupan kita. Tuh. Apalagi manfaatnya belajar sejarah tuh. Manfaat selanjutnya banyak sebenarnya. Di antaranya menguatkan iman kita, menguatkan ketabahan kita, kesabaran kita dengan mempelajari sejarah yang terdahulu. Orang tua dulu ini, masjid ini adanya setelah lewatin kebun jauh. Dulu tuh masjid sedikit, rumahnya jauh-jauh. Ini mereka kalau subuh tetap ke masjid. Kakek kita, ayah kita, uyut kita ngerjain begitu. Dingin, dia keluar jam 3:30 pakai jas. Orang dulu masih dingin, dia pakai iketan sorban, diikat di leher. Jalan, ada yang bawa senter, ada yang bawa patromak. Mau kemana? Cuma mau ngadep kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau dengar kisah begitu, subhanallah, orang dulu sampai begitu. Saya cuma satu belokan doang, mana udah terang, dengar hayya 'alas shalah, masa nggak bisa datang? Kalau tahu sejarah begitu nanti ada semangat dia ambil pelajaran dari itu, sehingga dia tambah iman, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah itu menguatkan iman, sejarah itu memotivasi kita, menambah kesabaran. Kita taklim nih sekarang nih, taklim. Berapa orang ini? 20 kurang misal. 20 kurang. Gak semangat ini ngaji, ya Allah. Mana 20 orang ngaji subuh pada nyender semua, gayanya gaya khusyuk,
nunduk-nunduk, padahal khusyuk apa tuh? Ngantuk. Ya Allah, kadang lemah tuh iman kita, drop. Tapi ingat lagi bagaimana perjuangan Rasulullah, apalagi nabi-nabi sebelum. Bahkan Nabiullah Nuh alaihi salam seumur hidup 900 tahun cuma punya murid 80 orang. Berarti setahun berapa tuh dapat murid? Satu juga, satu dipotong setengah kali ya, satu setengah lagi. Cuma dapat segitu, 900 tahun ngajar taklim, bahasa kita, ngajak orang ke Allah, cuma dapat segitu. Nah ini baru sekali pertemuan udah pengen 20. Alhamdulillah. Jadi begitu tuh. Kalau Nabi Nuh itu sampai laporan sama Allah, ngeluh keadaannya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara, dan seterusnya. Malam, siang, pagi, sore doa sama Allah, ngajak orang supaya ke Allah, supaya kenal Allah. Orang nggak peduliin. 900 tahun cuma dapat 80. Ya Allah, tapi kuat. Nah kita ngaji, taklim, ngajar orang baru 1 tahun dapat orang udah 20. Alhamdulillah, kuat lagi tuh. Dari mana kuatnya? Dari kisah-kisah sejarah yang diungkapkan oleh Al-Quran, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka ini sangat penting sekali. Bagaimana perjuangan Rasulullah di Taif, bagaimana perjuangan Rasulullah ketika perang, dan yang lain sebagainya, nanti akan menguatkan keimanan-keimanan kita, kesabaran-kesabaran kita menghadapi kehidupan di alam dunia ini, insya Allah. Begitu. Kemudian wahai hamba Allah, sebelum adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau adalah sosok manusia yang paling mulia, paling istimewa, paling tinggi posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan ujian yang paling berat. Apa? Dihadirkannya Rasulullah, nanti dilahirkan dan dihadirkan di tengah-tengah orang-orang yang saat itu zamannya disebut zaman jahiliyah, zaman paling bodohnya orang, begitu bahasa gampang kita. Zaman jahiliyah itu zaman paling bodohnya orang. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya, kebiasaannya adalah kebiasaan tingkah laku perbuatan yang benar-benar tidak menggunakan akal fikiran. Belum ngomongin agama, dengan akal nalar aja enggak nyambung, enggak masuk di akal ada orang kayak begitu. Apa saja kejahiliahan orang-orang kafir Quraisy zaman dulu, di antaranya tuh yang namanya mabuk, yang namanya khamar, anggur, dan judi itu udah jadi hal biasa dan jadi rutinitas, sampai dikatakan kalau kita nih nggak bisa hidup tanpa adanya air. Mereka katakan kita tidak akan bisa hidup kalau tidak ada khamar, sampai begitu. Jadi minuman utama mereka adalah khamar. Di riwayat yang sahih, Ibnu Abbas, bahkan sepupunya Rasulullah,
putra dari paman Rasulullah Sayyidina Abbas. Waktu sebelum ada Islam, kata Ibnu Abbas, ayahku tuh suka minta segelas penuh arak untuk menjadi minuman biasa. Jadi mabuk tuh biasa zaman dulu. Setiap ada tamu main ke rumah, yang disuguhinnya kalau zaman sekarang whisky. Masya Allah, bagaimana itu? Disuguhinnya apalagi? Topi miring, disuguhinnya anggur dan yang lain sebagainya. Itu wajib seolah-olah hal seperti itu. Padahal dari bab mabuk nanti akan bersambung kepada kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dari mabuk orang hilang akal, maka perbuatannya pun akan menjurus kepada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti datang Islam, ketika Islam sudah kukuhkan dalam hukum innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan, disuruh fajtanibu, suruh jauhin, baru nanti peradaban mulai berubah. Dulu mah ini kebiasaan. Bahkan dari awal, waktu awal Rasulullah di Madinah, baru turun ayat khamr dilarang, ada orang datang berkunjung ke Rasulullah ngasih hadiah whisky. Begitu ya Allah, datang ke guru, ke ustadz, ngasih hadiah satu kendi arak. Dia nggak tahu udah turun ayat. Begitu kehidupan zaman jahiliyah ayyuhal ibad. Belum lagi perjudian, udah hal biasa. Mengundi itu udah hal biasa. Nih saya nih besok mau ke Boyolali, insya Allah mau ke daerah Jawa. Ini kalau pengen ke Jawa, tulis di atas kayu, berangkat, di belakangnya jangan berangkat, tidak berangkat. Dilempar tuh kayu. Kalau keluar tidak berangkat, nggak jadi saya. Begitu zaman dulu. Itu jahiliyah banget. Belum lagi zaman itu menganggap perempuan itu tidak ada harganya, tidak bawa manfaat, tidak bawa faedah dalam keluarga dan kehidupan. Karena zaman tersebut zaman yang mengutamakan kekuatan. Suku dengan suku, siapa yang paling kuat. Kalau lahir banyak anak perempuan, enggak bawa kekuatan tambahan buat satu suku. Jadi dianggap kalau lahir perempuan itu cuma tambah beban aja. Kudu ngasih makan, kudu ngebesarin, kerja nggak bisa, ngangon nggak bisa, bikin rumah nggak bisa. Pokoknya perempuan dianggap tidak ada faedah. Sampai kebiasaan tersebut terus berkepanjangan. Paling puncaknya zaman ketika kalau ada orang melahirkan anaknya perempuan, maka anak tersebut lebih baik dikubur hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kalau begitu masih ada sampai kita nih, sampai zaman ini kayaknya kita nggak ada semua ini, habis dikubur hidup-hidup. Tapi warisan-warisan ini terkadang sedikitnya masih ada di kita. Mabuk itu warisan orang jahiliyah. Zaman sekarang masih ada nggak orang yang mabuk? Itu warisan orang jahiliyah. Judi masih, bahkan ketidaksukaan dengan perempuan itu kadang masih ada sampai sekarang. Suami istri nikah, hamil istrinya, seneng suaminya, tapi begitu tahu anaknya di USG perempuan, sedikit turun kesukaannya. Ya, perempuan, dia anggap perempuan itu
beda sama laki-laki. Dia anggap perempuan itu kurang tambah kekuatan di keluarga, seolah mengelus dada. Ya Allah, walaupun tidak sampai dikubur hidup. Di sini ada yang ngubur hidup nggak ini? Nggak ada. Paling apa, bangkai ayam kita kubur. Begitu ada ketidaksukaan, dan kalau ada itu terjadi sama kita, itu ketahuilah termasuk warisan orang-orang jahiliyah zaman dulu sebelum adanya Islam. Maka alhamdulillah ketika Islam datang, nanti perempuan diangkat, perempuan diagungkan, dimuliakan, dijadikan seperti ratu, bahkan dinobatkan oleh Rasulullah harus nurut sama ibu yang perempuan. Kenapa? Disebut surga Allah ada di bawah telapak kaki ibu. Diangkat tuh sama Rasulullah, diangkat. Memang zaman Rasulullah ini mengangkat derajat perempuan. Dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, ini perempuan zaman sebelum adanya Rasulullah tuh, kalau dia sedang datang bulan, lagi berdarah, najis, lagi haid, itu nggak boleh tidur di rumah. Jadi habis maghrib sore disuruh di luar, terserah mau tidur di luar rumah, mau di jalanan, mau di pos ronda, terserah. Itu zaman dulu. Namun begitu zaman Rasulullah dimuliain, biarin perempuan lebih bagus di rumah, lagi haid di rumah. Bahkan sholat pun paling afdolnya perempuan di mana? Di rumah. Jangan ke masjid saja. Kalau lagi datang bulan, jangan berdiam diri di masjid, sisanya di rumah. Jadi kalau orang dulu tuh sebelum ada Islam kelihatan perempuan lagi najis, perempuan kotor tuh kalau habis maghrib adanya di luar rumah, kelayaban, kalau bahasa Bekasi, jalan-jalan tengah malam. Itu ada perempuan tuh, itu pasti perempuan lagi nggak bener, lagi najis, perempuan kotor. Kalau itu masih berlaku sampai sekarang, ya Allah, kita lihat ini setiap malam di pasar malam banyak amat itu Taman Alamanda. Depan rumah kita juga banyak amat. Enggak, zaman sekarang begitu Islam udah hadir, nilai martabat perempuan diangkat oleh syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kejahiliahan yang sangat besar. Bagaimana mungkin ada manusia melahirkan anak, mampu membunuh, ngubur anaknya hidup-hidup? Singa aja, singa yang kejam, yang galak, yang ganas, punya anak nggak pernah dibunuh hidup-hidup. Lapar selapar-laparnya, padahal dia makanannya daging, nggak digigit anaknya, diasuh sampai besar. Tapi manusia melakukan hal yang lebih hina dari makhluk yang namanya binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini disebut kejahiliahan. Zaman tersebut disebut zaman jahiliyah. Kemudian apalagi? Kekufuran, kemusyrikan merajalela. Mereka membuat patung-patung masing-masing untuk disembah masing-masing. Ya Allah, kalau mau Tuhan bikin aja sendiri, taruh di rumah masing-masing, nanti sembah sendiri. Coba masuk akal nggak? Yang bikin kita, kemudian kita jadikan dia sesuatu tempat yang bisa ngasih sesuatu dengan kita, padahal dia yang nyiptainnya kita. Enggak masuk di akal begitu.
Karena tidak masuk di akal, banyak perbuatan tidak masuk di akal, di luar nalar kita. Maka zaman tersebut dinobatkan sebagai zaman kebodohan. Betapa bodohnya dia, betapa bodohnya bikin sesembahan dengan tangan sendiri, habis itu disembah-sembah sendiri, berharap si yang dibikin bisa ngasih sesuatu kepada yang membuat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kemusyrikan, keburukan, kemaksiatan, kesalahan yang begitu banyak, sehingga dikatakan al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Saat itu bangsa Arab itu asyaddu, paling-palingnya, begitu kalau bahasa kita, paling-palingnya orang yang kufur, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelewatan batas. Udah antar suku, mengagung-agungkan nasab, mengagung-agungkan suku, nggak boleh sukunya dicela oleh orang, walaupun sukunya berbuat salah, tetap kalau kita sesama suku nih harus saling membela, membantu. Walaupun salah anak kita, walaupun salah kampung kita, tetap. Ini terjadi di zaman jahiliyah. Maka di saat itulah perlu kiranya Allah menstabilkan lagi syariat agama Islam yang telah dibawa oleh para leluhur, para anbiya. Dihadirkan nanti Rasulullah di tengah-tengah porak-poranda adab dan akhlak seperti itu, hadir dan lahirlah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika lahir, ada diangkat jadi nabi, maka tugas yang pertama Rasulullah kita sudah tahu semua. Apa itu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Paling utama, pertama diutus Rasulullah ke sana untuk merapihkan tatanan adab, tatanan akhlak, tatanan kelakuan orang-orang kafir Quraisy zaman tersebut. Begitu ayuhal ibad. Maka penting kalau ada orang sakit, kudu didatangkan obat biar sehat lagi. Kalau kotor lantai, perlu disapu, didatangkan sapu supaya bersih lagi, supaya sesuai dengan kapasitasnya manusia. Karena manusia ini fi ahsani taqwim, Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, baik di zahirnya ataupun batinnya. Maka supaya kembali seperti itu, didatangkan, dihadirkanlah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman tersebutlah nanti lahir Rasulullah. Walaupun di zaman itu juga ada keutamaan, kebiasaan orang Quraisy dulu yang bagus. Ada, setiap orang ada baiknya. Di antara kebaikan-kebaikan mereka itu apa? Satu, setia kawan kalau bahasa kita. Kedua, kalau datang tamu ke rumah enggak takut miskin dalam menjamu. Kalaupun tidak ada apa-apa di rumah, cuma ada anak kambing satu, datang teman, datang tamu, dipotong. Itu disuguhin kalau bahasa kita kambing guling. Begitu menghormatin tamu,
begitu menghormati saudara, begitu menghormati teman yang hadir ke rumahnya. Paling demen kalau ngejamu orang, paling demen. Ini budaya baik. Kebaikan mereka tuh di sini. Yang ketiga, mereka nih orang-orang yang paling nepatin janji. Kalau udah janji, sulit untuk diingkari. Kalau sudah nazar, dia pasti menepati. Sampai nantilah pada kisah satu saat bagaimana kakeknya Rasulullah ingin menunaikan nazarnya ketika mendapatkan sumur Zam-Zam. Nazarnya itu pengen nyembelih satu orang di antara putranya, karena ini udah nazar gitu singkatnya. Bagaimana caranya supaya bisa ngerjain? Karena kehebatan orang dulu itu kalau udah janji, udah nazar, maksimal berusaha semaksimal mungkin mereka menepati janji. Kadang di bab ini kita kalah sama dia. Kadang di bab ini kita kalah sama orang Quraisy zaman dulu. Kita mah diundang sama teman, besok datang ya. Iya, udah iya, bawa-bawa Allah lagi. Insya Allah, kalau Allah berkehendak. Insya Allah, jika berkehendak Allah. Iya, udah janji, insya Allah, tapi nggak datang. Udah dia ngomong iya, udah bawa-bawa Allah jadi saksinya, nggak datang. Ya Allah, orang dulu mah nggak pakai begitu, dia datang. Makanya kita ada beberapa orang kalau diajak sama orang, diundang sama temennya jawab insya Allah. Ini yang ngundang nanya lagi, ini insya Allah Bekasi apa insya Allah Islam, begitu katanya. Kalau insya Allah Bekasi soalnya nggak datang, atau insya Allah Bekasi telat. Ntar ya, kita ketemuan jam 9 di GOR. Iya, insya Allah jam 9 ya, insya Allah jam 9. Jam 11 baru datang. Insya Allahnya sih, makanya begitu jawab insya Allah, ragu kita ini. Ini insya Allah orang Bekasi apa insya Allah Islam nih? Kalau insya Allah Islam ditepati, kecuali ada udzur syar'i yang benar-benar syar'i. Mau berangkat, orang tua perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, ini ada halangan. Mau berangkat, hujannya begitu lebat sehingga nggak bisa. Kita kalau berangkat baju langsung kotor, jalanan bisa ketutup banjir, nggak bisa. Ini namanya syar'i. Ini mah janjian rapat di masjid. Iya, insya Allah. Baru gerimis 3 tetes. Wah, ini udzur syar'i. Udah jadi udzur syar'i aja. Baru gerimis, payung punya, jas hujan punya, mau cepet motor ada. Hujan, udzur syar'i dah nggak ngaji, udzur syar'i dah nggak rapat, dan yang lain sebagainya. Maka nih orang-orang Quraisy paling hebat kalau nepati janji. Kalau udah berjanji, dipegang janjinya, kemudian dia tepati. Ini diantara keutamaan-keutamaan yang terdapat pada kehidupan orang-orang zaman jahiliyah. Sampai di sini dulu untuk pengetahuan dasar kita tentang zaman bobroknya satu masa sebelum hadir dan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar bisa menjadi ibrah bagi kita. Yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang zaman tersebut semoga tidak menjadi warisan bagi kita, tidak kita kerjakan, tidak kita lakukan hal yang sama seperti mabuk, judi. Apalagi zaman sekarang judi itu, perhatikan putra putri kita Bapak, ini judol, apa namanya, judi online, asal klik doang. Na'udzubillah min dzalik. Saya nggak paham dah tuh, cuma banyak korban teman-teman saya jadi korban akhirnya. Saya bicara begitu nggak paham, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, nggak paham. Naruh duitnya aja kagak paham saya bagaimana itu. Ini budaya orang dulu.
juga ketidaksukaan kepada anak kalau perempuan, pengennya anak laki terus laki. Begitu tahu istri hamilnya perempuan, sayang sama istri jadi berkurang, semangat jadi kurang. Ini budaya-budaya orang-orang jahiliyah. Di Islam laki mulia, perempuan juga mulia. Tidak ada laki-laki mulia kecuali dilahirkan terlebih dahulu oleh seorang perempuan. Nggak ada laki-laki lahirin laki-laki, nggak ada, pasti perempuan. Anak bapak yang jadi direktur, yang jadi manajer, yang jadi guru, itu dari rahim perempuan. Kalau perempuan dibinasakan seperti zaman tersebut, maka tidak ada generasi-generasi mulia. Ini sifat-sifat diantaranya yang harus dihilangkan dari kita. Kemudian yang baik-baik, yang bagus-bagus dari sifat orang jahiliyah, hendaklah kita ambil ibrah di dalamnya. Kalau dia aja bisa yang disebut jahiliyah, apalagi saya kudu lebih bisa, karena saya mah bukan orang jahiliyah, orang modern. Begitu. Apalagi digampangin sekarang, kita ngapa-ngapain digampangin dengan teknologi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, membimbing hidup kita di dunia sampai ke negeri akhirat mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hada minni, ini saja dari saya. Wal afu minkum, mohon maaf atas salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masya-Allah ala Muhammad. Boleh, Ustaz. Fadhal. Jadi kita ngaji Sirah Nabawiyah ini kan supaya kita bisa ngikut akhlaknya Nabi. Amin insyaallah. Yang Ustaz tadi sampaikan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi ujungnya itu kan berarti ada akhlak tuh. Nah. Sedangkan ulama merumuskan materi Islam itu dimulai dari syariah, akidah dulu, syariah, baru akhlak. Yang mereka bilang akhlak itu adalah perwujudan dari dua yang tadi itu tuh. Nah, terus umur kita kan ini terbatas nih, Ustaz. Udah pada tua-tua nih. Belum lagi belajar akidah, syariah, ujungnya di akhlak, jangan-jangan kagak nyampe nih. Nah, kita nih gimana caranya supaya bisa niru akhlak Nabi? Tapi dalam waktu yang mungkin kita besok juga udah nggak ada. Artinya sehari ini atau nanti bulan depan kita ketemu lagi, kita bisa mengamalkan akhlak Nabi. Paling nggak akhlak itu bisa terpancarkan ke tetangga-tetangga kita tuh, tetangga-tetangga masjid terutama. Supaya orang melihat masjid ini kagak serem, orang lihat orang di masjid itu malah adem. Kalau dilihat dari jamaah kita nih alhamdulillah stabil, tapi stabilnya 20 kan gitu. Kita udah jalan masjid ini dari tahun 2015 insyaallah. Nah, bisa jadi kesalahan kita adalah akhlak nabinya belum nempel di hati kita. Gimana caranya belajarnya supaya cepat gitu? Apakah ada ulama yang merumuskan hal tersebut? Naam, Masya Allah. Semua kita berharap bisa mentauladani Rasulullah sesempurna mungkin, semampu mungkin. Walaupun terkadang tidak bisa kita memaksimalkan semaksimalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidak akan bisa orang meniru akhlak, adab, perbuatan, tutur kata dari Rasulullah kecuali dia kenal siapa Rasulullah, dia tahu siapa Rasulullah. Jika dia tambah tahu dan tambah kenal, maka insya Allah Allah akan bimbing dengan pengenalan dan ketahuannya tentang Rasulullah.
di kehidupannya. Maka pentingnya belajar sirah nabawi nanti supaya kita juga bisa mentauladani setelah kita kenal siapa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan orang sesama muslim, bagaimana dengan yang orang di luar muslim, Nasrani dan yang lainnya, bagaimana dengan yang lebih tua, bagaimana dengan yang lebih muda, bagaimana dengan hubungannya kepada Allah dan yang lain sebagainya. Itu semua ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk saat ini berbicara masalah umur, karena kita nggak tahu umur. Tadi dibilang mungkin juga beberapa saat lagi kita akan kembali, mungkin juga ini pertemuan terakhir, begitu dan yang lainnya. Maka maksimalkan saja diri sendiri terlebih dahulu. Dari kapan? Dari sekarang. Kalau kita bikin program, kata ulama, untuk diri kita mencontoh Rasulullah, insya Allah Rasulullah itu seolah selalu bimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari apa? Mulai misalkan dari tidur sampai bangun, atau dari bangun sampai tidur. Bangun tidur, Rasulullah duduk supaya anggota tubuh itu darah ngalir biasa, seukuran baca surah pendek, baru bangun berdiri, baru menuju hammam, baru menuju kamar mandi. Kalau kita perhatikan tuh Rasulullah begitu kita bangun, habis doa yang diajarkan Rasulullah kita kerjain kayak begitu. Bangun, masuk kamar mandi cara Rasulullah. Kalau Rasulullah masuk kamar mandi, kanan dulu apa kiri dulu? Hah? Kiri dulu. Bapak ingat nggak tadi masuk kamar mandi, kanan dulu apa kiri dulu? Nah, mulai dari sini dulu. Begitu masuk kita kanan, ya Allah saya salah nih. Keluar dulu. Biasain supaya besok-besok kalau masuk kamar mandi, kiri dulu. Begitu keluar, kanan dulu. Kalau kita mau ke tempat nongkrong, apa namanya? Tempat BAB yang nongkrong itu apa? Kloset, itu kloset. Mau ke kloset, diajarin juga bagaimana Rasulullah tuh kalau ke hammam kloset begitu. Cuma kalau zaman Rasulullah bukan kloset. Jadi kalau zaman Rasulullah itu kan tempat buang kotoran aja. Tempat, bahasa kita nih, bahasa kasar, tempat ceboknya beda lagi. Sama kayak orang dulu. Kalau orang-orang tua dulu tuh kalau buang air misalkan di empang gitu. Nanti ngebersihinnya bukan di empang. Begitu enggak? Di kampung. Kalau di kota sih sekarang udah enak. Kalau saya masih ngerasain waktu mondok. Jadi di situ empang. Kalau mules ke empang saya, begitu turun kotoran saya ada yang berebutan. Tapi setelah buang air besar, enggak di situ. Satu tempat lagi, tempat air. Nah, namanya makanul ma'. Kalau dalam fikih Fathul Mu'in itu ada makanul ma', tempat air khusus, di situ baru bersihinnya. Tuh begitu. Itu kita perhatikan, begitu ke kloset, kaki kiri dulu, baru kanan, baru jongkok. Mau buang air kecil, ingat Rasulullah buang air kecilnya bagaimana? Diri, jongkok, duduk, apa lompat-lompat? Oh, jongkoknya bagaimana nih? Begini. Semua ikutin Rasulullah. Sampai nanti tidur lagi. Begitu mau tidur, belum punya wudhu nih. Rasulullah selalu tertidur dalam keadaan suci. Wudhu dulu. Waduh, Pak Ustadz, saya kalau wudhu lagi malah kali jadi ngantuk. Nggak apa-apa, udah wudhu lagi. Habis wudhu baca doa. Perhatiin. Rasulullah kalau tidur, cara tidurnya madepnya kemana ya? Yang di bawah kanan apa kiri ya? Bagaimana ya? Ini udah sesuai belum dengan Rasulullah? Kalau kita tidurnya masih telentang, ya Allah, berarti masih jauh dari mengikuti Rasulullah. Mungkin karena dia belum tahu bagaimana cara tidurnya Rasulullah. Semakin dia tahu, kemudian programin sama diri kita. Yang kita tahu, yang Rasulullah kerjain, kita kerjain dari awal bangun sampai tidur lagi.
maka jalannya kita ikutin jalan Rasulullah. Rasulullah jalan nggak cepat, nggak lambat. Duduknya kita ikutin duduknya Rasulullah. Oh, duduk Rasulullah tuh seperti ini. Apapun yang kita kerjakan, makan, minum. Ini kadang yang kecil-kecil makan, minum aja kita jauh dari Rasulullah. Ngaji sih udah 2 tahun, 3 tahun. Begitu ketemu air, minum masih tangan kiri. Kadang begini ketemu. Iya, habis buka tangan kanan, minum jadi tangan kiri. Padahal disuruhnya tangan kanan. Setiap makan Rasulullah tangan kanan, minum tangan kanan. Saya punya guru nih makan gorengan, bakwan ada cabai. Nggak bisa tuh makan begini. Kalau nggak disatuin nama dia begini, atau dia makan ini diganti pindah, dia makan begini. Yang masuk ke mulut makanan, nggak pakai kiri aja. Penceramah, dai, kita, DKM, Ustadz, minum kiri. Masih jauh dari mengikuti Rasulullah. Mungkin dia belum sampai ke bab bagaimana cara makan, cara minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu-satunya cara agar bisa fattabi'uni yuhibbukumullah, kalau ngaku cinta Allah, suruh ikut Rasulullah, satu-satunya cara mempelajari dengan serius sungguh-sungguh tentang sosok mulia Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti barengan tuh, nggak bisa dipisah adab sama ibadah, sama akidah, nggak bisa dipisah. Itu nanti nyambung. Bapak boleh aja sholat pakai kaos kutang, pakai celana pendek, yang penting nutupin dengkul. Boleh aja, sesuai syariat mas sah-sah aja. Tapi di bab adab kayaknya tak layak. Kalau ada orang di sini imam lagi, pakainya kaos kutang doang, sama celana pendek di bawah dengkul, yang pasti kita juga ngikutnya nggak enak. Padahal sesuai syariat boleh, aurat laki-laki udah tertutup. Tapi di situ perlu adab. Kita ngadep siapa nih? Ngadep Allah. Kalau ngadep presiden rapi. Dulu waktu sekolah ngadep kepsek, ngadep guru rapi. Kondangan ngelihat temen doang rapi. Giliran ngadep Allah pakai baju Ronaldo. Malaikat Raqib bingung, yang sholat dia apa Ronaldo, ada tulisannya begitu. Seolah-olah apalagi kayak begitu pakai kaos kutang. Maka kalau pakai pakaian begini, alhamdulillah namanya sudah berbaur antara ibadah, ilmu ibadahnya dengan ilmu akhlak adabnya. Ini kan nggak ada di bab fikihnya nih. Mau pakai koko boleh, mau nggak pakai koko boleh. Cuma ini yang disukai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ayuhal ibad, yang paling utama kita kenalin dulu semaksimal mungkin kenalan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ikutin Rasulullah, takwa semampu kita. Iya, Rasulullah sholat itu hatta tarima, sampai kakinya bengkak-bengkak. Iya, nggak usah yang begitu dulu. Kita kalau sholat langsung begitu nggak kuat. Yang biasa aja dulu. Sholat witir 1. Kalau mau maksimal sempurna yang sedikit 3. Yang penting istiqomah. Daripada yang 11 cuma 2-3 kali. Yang penting istiqomah. Itu namanya mastata'tum. Jangan maksain, jangan maksain, jangan maksain. Hadisnya panjang, nanti dibahas oleh Rasulullah. Di hadis Ibnu Umar sampai nggak bolehin sama Rasulullah. Mau hatamin Quran tiap hari nggak boleh, nggak boleh. Jangan maksimalkan, jangan maksain. Nanti kalau anda sudah tua, anda akan kerepotan. Dikasih rukhsah sama Rasulullah, seminggu sekali aja. Ada lagi hadis yang 3 hari sekali udah maksimal, jangan lebih. Begitu. Kalau kita maunya berapa kali hatam Quran, berapa hari maunya? Setahun sekali.
nunggu Ramadan, ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita supaya kita bisa ittiba, mengikuti apa yang dikerjakan, diperbuat, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada minni. Khalas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.